Maka salah satu cita-cita daripada Muhammad bin Salman itu ada namanya Neom. Nanti mereka akan bangun gedung berbentuk Ka'bah, tapi bukan Ka'bah, hanya gedung berbentuk Ka'bah. Dan ini nanti akan terjadi, akan mereka buat di Riyadh. Di situ tempat kemaksiatan boleh kita lihat nanti. Berbagai macam aktivitas-aktivitas seni dan lain sebagainya. Perempuan yang tidak lagi berkerudung, semuanya bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, mereka sediakan. Bahkan nanti ada namanya Pulau Penyu yang mereka akan buat juga dalam proyek yang dibangun oleh Muhammad bin Salman. Artinya apa? Mereka akan membangun gedung-gedung yang tinggi pencakar langit untuk mengatakan bahwa hadis yang dikatakan oleh baginda Nabi tersebut terbukti. Bahkan nanti kita lihat apa yang dilakukan oleh Saudi pada poin yang ketiga nanti. Baik, pada hadis yang kedua. Hadis yang kedua tentang bermunculannya tanda-tanda kiamat di Saudi Arabia. Berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi. Kita lihat. Satu gedung sudah terbangun. Yang disebut dengan jam gadang. Apa namanya? Tower Zamzam. Sudah tertinggi, lebih tinggi daripada menara Masjidil Haram. Maka akan dibangun oleh Muhammad bin Salman, anak daripada Raja Salman, akan membangun gedung yang lebih tinggi lagi. Artinya, apakah sejalan dengan perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya? Kata Nabi yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang budak wanita melahirkan tuannya dan jika engkau mendapati pengembala kambing yang tidak beralas kaki dan tidak berpakaian saling berlomba meninggikan bangunan. Disebut oleh para ulama, siapa mereka pengembala kambing itu? Pengembala kambing itu adalah tradisinya orang Arab dahulu. Orang suku Badui, kita ambil contoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang bukan dari suku Badui tapi suku Quraisy. Baginda Nabi dulu kecilnya sebagai apa? Pengembala kambing. Siapa gembala kambing? Siapa yang dikembala? Kakeknya, pamannya. Ini menjadi sebuah tradisi mereka. Artinya apa? Hadis ini merujuk kepada pemahaman demikian. Akan kalian lihat bangunan megah di Saudi Arabia. Salah satu program yang ingin dibangun oleh Muhammad bin Salman adalah ingin membangun gedung pencakar langit yang lebih tinggi daripada Burj Khalifah. Burj Khalifah itu di mana? Di Dubai. Bagaimana mantapnya gedung tersebut? Di atas gedung ada kolam berenang. Di atas kolam berenang itu orang-orang bermandi-mandi dan perempuan, mohon maaf pakaiannya seperti apa. Jadi liberalismenya sudah nampak kalau ada di Dubai itu. Nah, Saudi pengen datang dengan kondisi yang serupa. Apa kata mereka? Saatnya Saudi sekuler. Saatnya Saudi menjadi negara sekuler. Artinya apa? Bukan tanpa alasan, bukan. Apa alasan mereka? Ingin membuka mata dunia bahwa kami tidak kolot. Ingin membuka mata dunia bahwa Saudi bisa menjadi negara yang liberal. Ingin membuka mata dunia bahwa Saudi tidak terlalu fanatik terhadap agama. Dan ada yang lain, ada alasan yang lain, ada. Bahwa Saudi ingin mengatakan kepada dunia, pendapatan Saudi bukan hanya datang dari minyak, tapi kami akan mencari pendapatan yang lain dari pariwisata. Kelak Saudi menjadi satu-satunya negara dengan pariwisata buatan yang tidak dimiliki oleh dunia manapun. Itulah cita-cita. Maka salah satu cita-cita daripada Muhammad bin Salman itu ada namanya Neom. Salah satu nanti yang akan mereka bangun. Nanti mereka akan bangun gedung berbentuk Ka'bah. Tapi bukan Ka'bah, hanya gedung berbentuk Ka'bah. Dan ini nanti akan terjadi, akan mereka buat di Riyadh. Di situ tempat kemaksiatan boleh kita lihat nanti. Berbagai macam aktivitas-aktivitas seni dan lain sebagainya. Perempuan yang tidak lagi berkerudung, semuanya bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, mereka sediakan. Bahkan nanti ada namanya Pulau Penyu yang mereka akan buat juga dalam proyek yang dibangun oleh Muhammad bin Salman. Artinya apa? Mereka akan membangun gedung-gedung yang tinggi pencakar langit untuk mengatakan bahwa hadis yang dikatakan oleh baginda Nabi tersebut terbukti. Apakah ini kebetulan? Tidak. Nabi dah kata, semua perkataan Nabi pasti akan terjadi. Artinya apa? Ketika kita masuk ke Masjidil Haram, kita akan lihat menjulang tinggi ada yang disebut dengan Tower Zamzam, jam gadang. Lihat jam gadang tersebut, oleh sebagian ulama dikatakan ini bagian daripada tanda kiamat. Tapi para ilmuwan mengatakan bukan.
masih banyak gedung-gedung yang lain, masih banyak menara-menara masjid yang juga sama tingginya. Sehingga kemudian dari ilmuwan yang lain mengatakan bahwa hal tersebut tidak terbukti. Dan yang lain mengatakan bahwa hadis tersebut dhaif. Terlepas daripada dhaif atau tidak dhaifnya hadis tersebut, bahkan perkataan Nabi hampir terbukti bukan hanya di Saudi Arabia. Bapak Ibu boleh lihat sekarang gedung-gedung yang lebih tinggi di Indonesia ini, apakah gedung tersebut lebih tinggi daripada menara masjid? Itu bisa kita buktikan. Terkhusus di Jakarta, boleh kita lihat mana gedung yang paling tinggi, apakah menara Masjid Istiqlal atau gedung-gedung pencakar langit yang itu adalah sifatnya perkantoran. Bahkan di Dubai itu bukan perkantoran, bukan tempat maksiat. Burj Khalifa menyediakan tempat-tempat wanita-wanita yang, mohon maaf, ini yang disebut dengan liberalisme, sekulerisme. Bagaimana membuat tempat tersebut menjadi liberal? Artinya apa? Kebebasan itu tidak menutupi agama, bukan menjadi poin penting untuk menjadi mereka lebih bebas. Artinya mereka buat tempat khusus bagi mereka yang jadi liberal. Ketika kita sandingkan kalimat ini kepada mereka, mereka menafikan. Tapi ketika layar televisi menunjukkan bahwa liberalisme satu negara tersebut terjadi yang notabene adalah negara Islam, mereka mungkin tak bisa menolak. Hanya saja mungkin mereka berkilah bahwa kami adalah negara Islam. Negara Oman misalkan, negara Dubai, negara Qatar dan lain sebagainya, negara-negara Uni Emirat lainnya berlomba-lomba ingin membentuk Eropa yang baru di Timur Tengah. Ingat kalimat itu, Eropa di Timur Tengah. Jadi bukan Eropa lagi yang di sana. Eropa akan pindah ke timur. Inilah yang ingin mereka bangun. Satu pandangan bahwa negara-negara Timur Tengah bisa menjadi negara-negara seperti di Eropa. Pada hadis yang ketiga, kata Nabi pada hadis yang ketiga, tanda-tanda datangnya hari kiamat di Saudi Arabia. Kata Nabi, negara Saudi Arabia, negara Arab akan menjadi negara pariwisata. Negara pariwisata, ketika kita berbicara tentang pariwisata, kita berbicara tentang fenomena. Apa yang terjadi yang bisa kita lihat dalam fenomena-fenomena pariwisata? Kita bisa lihat fenomena-fenomena yang terjadi dalam pariwisata pada tahun kemarin. Karena ini sudah 2025, kita merujuk sedikit di tahun 2024. Saudi Arabia mengadakan satu pesta, satu event, yang event tersebut membuat replika Ka'bah, yang di atas replika Ka'bah tersebut berdiri seorang wanita, yang di atasnya wanita berjoget tanpa busana. Daerah Riyadh kita tak lihat dengan penyediaan pariwisata, bahkan mohon maaf, bermunculan diskotik-diskotik, kemudian bioskop-bioskop di beberapa kota-kota di Saudi Arabia, termasuk di kota Madinah dan juga di kota Makkah. Meskipun yang tak masuk dalam perbatasan haram, tapi setidaknya itu sudah menunjukkan kepada kita kebebasan yang diberikan atau yang dibuka oleh penguasa-penguasa tersebut agar jalur sekuler mulai masuk sedikit demi sedikit. Artinya apa? Tidak hanya kebebasan wanita yang kami berikan, tapi kebebasan beraktivitas, berkreativitas juga akan kami buka bagi masyarakat-masyarakat, agar mereka bisa terlepas dari kongkongan-kongkongan tradisional. Mereka anggap bahwa Islam ini datang dengan ketradisionalan. Artinya apa? Orang yang berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman itu disebut sebagai orang-orang yang kolot. Merujuk kepada pemahaman Rashid Ridha, seorang ulama yang ahli tafsir. Apa kata dia? Kata, Islam perlu membuka pola pikir, jangan tertutup dengan kongkongan-kongkongan tradisi agama. Artinya apa? Buka fikiran agar bisa sedikit lebih liberal dan kita bisa menerima kedatangan bangsa yang lain dengan program-program atau proyek-proyeknya Eropa. Cara mereka merusak pola pikir manusia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itulah yang terjadi di Saudi Arabia. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi kata kelak akan muncul dari timur itu, kata Nabi, tanduk setan yang oleh sebagian ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dari Najd, ada yang mengatakan perbatasan Saudi, ada yang mengatakan itu di Iran dan lain sebagainya.
Dalam 3 pandangan itu, ada ulama yang berpegang pada mengatakan itu berada di perbatasan Saudi Arabia, ada yang mengatakan itu di Nejat, ada yang mengatakan itu di Iran. Artinya adalah yang disebut dengan timur itu apa? Dari daerah-daerah timur ini akan muncul liberalisme dan sekulerisme. Artinya apa? Bagaimana orang-orang yang sekuler tadi bisa merusak pola pikir orang-orang yang kuat berpegang teguh kepada agama, sehingga mereka akan terlepas sedikit demi sedikit. Salah satu contoh adalah dibukanya visa ziarah bagi siapa? Bagi non-muslim untuk 2 tanah suci. Artinya apa? Hari ini diberikan kebebasan bagi mereka non-muslim untuk masuk ke tanah suci, baik itu Madinah maupun itu Makkah, dengan leluasa dan dengan pengawasan oleh mereka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Artinya apa? Dari sekian banyak perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermunculan perkara-perkara dengan fenomena yang mendekatkan kita kepada akan datangnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tak bisa menafikan itu. Yang bisa kita lakukan mempersiapkan diri agar kita bisa selamat daripada fenomena-fenomena tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan bisa menjadi poin penting bagi kita dan penilaian bagi kita agar kita tetap istiqamah berpegang teguh dengan nilai-nilai agama, agar kita tidak terjerumus dalam jalan yang salah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.